Halo penonton Cakra TV, balik lagi sama gue Gracia dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Ketua Umum Partai Umat nih, Ridho Rahmadi bilang kalau partainya tegas nih ngusung politik identitas. Waduh. Wah, menurutnya politik identitas itu mengusung Islam yang salah satu besutannya dari Amin Rais buat menangin pemilu 2024. Waduh. Gimana nih, Gra? Dia udah terang-terangan loh ngomong kalau dia itu mendukung politik identitas. Katanya, kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Waduh. Infonya ya, partai itu tuh bersikap kayak gini soalnya ada narasi yang tentang politik identitas. Itu tuh katanya ya wacana yang menyesatkan, kata dia. Soalnya tentang politik identitas itu sama aja sama ngehilangin arti, arah, dan terjebak dalam moralitas dan relatif dan etika yang itulah situasional lah. Gimana nih, Bang? Ya gimana ya, itu kan dia juga bilang kalau justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais katanya. Katanya dengan semangat politik identitas, partainya bakalan ngebangun perjuangan dari masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan setelah hijrah soal umat Islam. Wah, masjid itu udah tempat ibadah, udah lah, nggak usah diapa-apain lagi gitu. Lu tadi kok pantas banget jadi kayak pendakwah gitu. Parah ya, aku jadi pendeta deh. Agak gimana gitu ya, Bang ya. Ya beliau juga mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Nah, menurut beliau nih, politik gagasan tuh harusnya ya diperbolehkan, dibicarakan di masjid. Larangan seharusnya ya cuma buat politik provokasi dan adu domba. Aduh, gimana? Ini kayaknya orang ini nggak paham konsep demokrasi kayaknya. Dia nggak tahu apa kalau ideologi negara Indonesia itu udah Pancasila aja udah. Politik identitas itu kan maksudnya menggunakan identitas tertentu buat narasi politik kan. Ya artinya satu kelompok itu ditangguhkan dari kelompok lainnya. Itu sama aja dong bikin pecah belah bangsa gitu. Iya, dari dulu. Karena kan Indonesia ini terdiri dari banyak identitas kan. Makanya bahaya kalau dipolitisasi. Nah, bisa jadi tuh konflik antar golongan nantinya. Iya, gitu. kayaknya ya dia juga nggak paham ya definisi politik identitas itu, makanya kayak kelihatan banget asal ngomong gitu. Padahal ya kalau dia paham ya bakal malu sendiri gitu. Fasisme itu kan, Bang, contoh politik identitas ya. Jadi kalau satu kelompok diagungkan dan dipisahkan dari kelompok lain, yang terjadi ya ketidakadilan gitu. Makanya politik identitas tuh bahaya. Dari kapan tahu kita udah bilang bahaya gitu. Ya mungkin dia politisi newbie kali ya. Newbie. Jadi dia pengen eksis dulu gitu loh. Soalnya kan mutu ucapannya itu kan nggak dipikirin belakangan gitu kan ya, mungkin. Ya belum pernah ngerasain aja jadi minoritas dia. Ya bener. Mentang-mentang temennya banyak, terus mereka ngerasa superior dan nganggap itu yang lain nggak penting. Coba deh ngerasain jadi minoritas. Ya balik lagi ya, kalau dia paham bahaya dasar negara kita Pancasila, ya mestinya ya dia sadar perbedaan itu ya bukan buat dipolitisir gitu, tapi ya dirukunin gitu. Ini pentingnya rasa persaudaraan. Jadi kalau berpolitik ya pandangannya harus luas gitu. Karena yang dipikirin kan bukan cuma satu golongan aja, banyak. Benar. Ya kita lihat aja lah. Ini jualan politik identitas ini laku nggak nantinya ya nggak? Paling-paling juga layu sebelum berkembang. Ya, masa kemasan Amin Rais juga udah lewat lah gitu. Ngerebut dominasi di PAN aja dia kalah. Waduh. Sekarang lagu-laguan bikin partai baru. Ya kita lihat aja lah nanti lah ke depannya lah. Iya. Oke lah. Oke, Bang, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Bang. Ada berita kalau pengedar narkoba ini pakai mobil dinas di Lebak. Nah, dia mau coba buat nabrak polisi, Bang. Nah, polisi ini ngelepasin tembakan nih beberapa kali ke arah mobil dinas pemerintah Desa Cihara, Lebak, Banten yang dikendaраin sama pengedar narkoba itu, inisialnya RM. Wah, rumah makan. Polisi ini bilang kalau ya si pengedar narkoba ini kayak ngelariin diri lah, pakai kecepatan tinggi gitu. Terus hampir nabrak petugas. Jadi polisi ngelakuin tembakan peringatan gitu, kayak dar gitu, biar dia kaget lah gitu kan. Ya, gue juga sempet baca juga tuh, Gra. Ya, kayaknya
selain nyoba buat nabrak petugas ini kan, si pelaku itu berhasil kabur juga tuh. Terusnya diburu sama polisi juga. Ya sempet nabrak pengendara motor juga sih, Gra. Itu kesel banget itu kayaknya orang-orang kayak gitu tuh. Kayak orang tuh nggak salah, terus ditabrak gitu loh. Iya, lagi asik-asik naik motor. Iya. Mana pas sudah jauh dia lari, terus ninggalin mobilnya di pinggir jalan. Kayak di film-film Kayak ya. main game jadinya, udahlah lari gitu. Gila ya Bang, udah pengedar narkoba, ngelariin diri. Itu kalau ketangkep, udah. Ini mah bakal kena pasal berlapis kayaknya kalau ketangkep ya. Udah nekat banget ngebayain nyawa petugas juga kan. Aksinya itu kan nunjukin kalau pelakunya juga besar kemungkinan adalah gembong mungkin ya. Ya jadi udah tahu nih kita nih kalau ketangkep bakalan habis tuh orang tuh. Makanya nekat kan. Yang penting lolos aja pokoknya biar nggak ketangkep. Gitu. Padahal petugas sih pasti bisa ngelacak persembunyiannya ya. Apalagi ya kalau udah jadi target gini, udah jadi buronan gitu yang paling sebentar lagi juga ketangkep terus nangis-nangis. Tolong. Makanya kayak sebelum berbuat kejahatan itu mikir dulu teman-teman, kayak dampaknya tuh bisa kena keluarga, terus teman-temannya dia gitu kan ya. Pastinya abis tuh digunjingin satu kampung tuh ya. Iya, bener banget. Gimana malunya coba keluarga kalau tahu dia itu ternyata profesinya seperti itu. Nanti kena sanksi sosial jatuhnya. Iya, namanya juga pengedar ya, pasti udah gelap matanya. Ya dia kan ya cuman mikirin untung yang gede gitu, bisa hidup enak kan, nggak perlu capek. Soal lain ya udah nggak masuk di isi kepalanya kan. Iya sih. Ya emang sih kabarnya tuh di lapas aja ada pengedar narkoba juga kan. Nah apa nggak ngeri tuh orang ya? Makanya orang-orang kayak gini tuh mestinya dihukum berat lah biar kapok gitu. Ya kalaupun nggak kapok juga minimal dia nggak bisa ngedarin narkoba dari luar lah gitu. Bener banget tuh, makanya kasus ini ya nyadarin kita ya bahayanya pengedar narkoba itu. Ya kayak di Lebak tadi gitu, pelakunya pakai mobil dinas, itu kan berarti dia pegawai pemerintah ya? Plat merah lagi. Iya. Mungkin orang-orang ini harus waspada juga ya sama narkoba yang ada di sekeliling kita mungkin ya. Ya semoga aja para pelaku itu segera ditangkap lah dan dijeblosin ke penjara. Iya, biar generasi kita ini bagus-bagus. Iya, anti narkoba gitu guys. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @olive_gunung di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Kaum Bumi Datar kaget Arab Saudi kirim astronot perempuan pertama tidak pakai jilbab. Komentarnya gini nih, jujur gue pindah ke Bali karena males lihat pemandangan begitu keluar rumah serasa di Timur Tengah. Gue begitu cinta keberagaman budaya Indonesia yang nyaris punah akibat masifnya gempuran budaya Arab. Wanita berjilbab di mana-mana tanpa benar-benar tahu apa yang mereka kenakan. Rata-rata sekedar fenomena atau tekanan masyarakat. Bangsa gue kehilangan jati dirinya. Wanita-wanita cerdas justru tak berhijab sebab mereka beragama dengan logika. Logika sama dengan otak. Susi Pujiastuti, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan bahkan wanita keturunan Arab Najwa Shihab dan Hanum Azizah saja tak berhijab. Lagipun masa iya lihat rambut aja birahi, Tuhan memberi kita otak, gunakan. Aduh. Komentar ini nih nunjukin ya gempuran budaya Arab yang udah ya dianggap menuhin ruang publik ya. Ya emang sih banyak yang sekedar ikut-ikutan, niru tren, terus ya karena mayoritas pada kayak gitu jadi ngikutin gitu ya. Tapi ya tren itu ya nyiptain ilusi semula kan tentang ya tentang yang kayak gitu-gitulah. Verifikasi lah ya. Ya padahal ya soal jilbab misalnya itu kan banyak pendapat ya, banyak ulama yang ngatain bilang kalau jilbab itu nggak wajib. Tapi ya selama nggak maksa orang lain sih ya nggak masalah menurut gue gitu kan. Ya tapi kalau misalkan dia merasa paling bener, itu yang paling gue kesel sih. Ntar ini dia berlindung di kata-kata hanya mengingatkan, saling mengingatkan. Itu gue benci banget kayak gitu. Ya mengingatkan boleh, cuma jangan terlalu ditekan lah. Iya, mengingatkan tapi sehari ngomongnya 5 kali gitu. Jangan. Tugas kita kan cuma menyampaikan. Bener. Biarkan mereka yang menjalani gitu. Oke, komentar selanjutnya datang dari Andalubis 988 di video Gagasan Nuki yang judulnya Anies Kumat pas ditanya kebangkitan FPI dan HTI. Komentarnya gini nih. Dari cara Anies menjawab, jelas dia tidak berani menjawab tegas sebab ada harapan yang terselubung dari kedua kelompok ormas radikal tersebut. Anies cuma menjawab dengan cara melemparkan jawaban yang penuh tafsir. Agar dia bisa nyaman dari serangan balik dari orang yang baik, itu yang sepaham maupun yang tidak sepaham dengan kedua ormas tersebut. Ya namanya juga ahli tata kata ya, pastinya melingkar-lingkar tuh kalau
di kuping tuh kayak mau ke kuping apa mau ke kepala tuh Pusing, muter-muter ya. Intinya apa sih? Gitu. Cepetan dong. Padahal di ujung ucapannya juga nggak ada kesimpulan gitu loh. Ini karena Anies emang ingin kelihatan didukung aja sama kelompok-kelompok mereka gitu. Di saat yang sama aja dia ingin kelompok nasionalis pengen jauh lah sama dia gitu. Ya makanya kan kayak dia main dua kaki, main ke kiri, main ke kanan, muter-muter ya. Muter ke kiri. Tapi gue juga bingung dia ngomong apa, tapi jawabannya harus kemana dulu. Ujung-ujungnya nggak ada jawabannya. Nggak ada. Itu udah kayak hubungan LDR ya guys. Oke, nice. Komentar selanjutnya dari @stefanussuwarsi3865 di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Kacau, Amin terang-terangan mau politisasi agama. Komentarnya gini nih. Agama jangan dijadikan alat berpolitik karena agama adalah suci, mengajarkan pada kebenaran. Jangan dijadikan alat untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Tapi seorang politikus harus beragama supaya hidup benar ketika sudah menjadi pejabat, tidak korup, serakah, dan berhati bengis. Banyak oknum-oknum yang menjadikan agama sebagai alat politik. Setelah menjadi pejabat, pasti tidak baik, bisa jadi koruptor, punya banyak selingkuhan, menjadi pecandu narkoba, dan pasti arogan. Agama tidak boleh dijadikan alat politik, tapi seorang politikus harus beragama. Ya biasalah, partai gurem lagi caper. Ya padahal politisasi agama itu kan bahaya. Udah tahu bahaya kan, bisa ngancem kesatuan Indonesia. Ya mestinya kalau mau jadi politisi itu ya pandangannya harus luas. Tadi kan kita udah ngomong tuh, harus luas gitu. Karena ya Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya maksain politik identitas ya sama aja mau ngebubarin Indonesia. Kan bahaya banget tuh, masa Indonesia bubar? Bahaya banget. Bahaya. Lanjut Bang. Komentar selanjutnya datang dari SD Japara 4465 yang lagi viral dengan judul Dasar Kader PKS, Pemkot Depok melarang Valentine. Komentarnya begini nih. Ibarat milih manajer, kan yang penting pengalamannya, kejujurannya dan kompetisinya. Apalagi memilih wali kota, gubernur, bahkan presiden. Milih mantu aja pasti yang jujur dan setia, bisa kerja, tanggung jawab, ya kan gitu kan. Nggak cukup hanya luar bagusnya doang gitu. Makanya nih warga Depok coba deh pilih pemimpin yang di luar PKS sekali-sekali gitu. Aduh tuh. Udah tahu PKS ini norak gitu loh, rese juga kan, masih juga didukung gitu. Pemilih daerah itu kan harusnya kan mesti tahu fenomena juga yang ada di Depok itu kayak apa gitu, supaya nggak terjadi daerah lain lah. Apalagi sebentar lagi kan mau pemilu nih teman-teman. Manfaatkan tuh buat pemilih-pemilih yang baru mau memilih calon pemimpinnya kelak nih. Yang peduli atas Pancasila dan kebinekaan. Yang penting intinya bisa kerja aja. Gitu. Aduh, dan gak hidup di padang gurun ya. Itu ikutin perkembangan zaman itu, masa Valentine dilarang. Gimana? Depok. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.